merespon tentang pengunduran diri saya ini. Mundurnya Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu membuat gempar dunia maya dan juga masyarakat. Lantaran alasan yang disebut-sebut tidak bisa mengemban amanah, sampai dibuat kaget dengan gaji 200 juta rupiah per bulan. Sebelumnya Luki memulai karirnya sebagai seorang model lalu merambah dunia akting dan tarik suara, hingga namanya dikenal publik lewat karya-karyanya tersebut. Merasa ingin mengembangkan potensi dalam dirinya, juga keinginan yang besar untuk lebih dekat dengan masyarakat. Luki memilih beralih ke dunia politik, hingga terpilih sebagai Wabub Indramayu. 3 tahun menjalani masa jabatannya, Luki memilih berhenti. Tapi, berbeda dengan Luki, ketiga kepala daerah yang juga berlatar belakang artis ini justru punya karir moncer setelah beralih ke dunia politik. Siapa saja? Simak selengkapnya dalam video polemik kali ini. Di urutan pertama ada Syahrul Gunawan. Sama seperti Luki Hakim, pria yang kini menjabat Wakil Bupati Bandung ini juga mengawali karirnya sebagai seorang model di era tahun 2000-an awal. Pria kelahiran 23 Mei 1976 ini juga merambah ke dunia tarik suara dan akting. Meski sempat merasa tidak pantas, lantaran saingannya berasal dari kalangan kaya dan saat itu Syahrul hanya orang biasa. Tidak membuatnya putus semangat. Berkat ketekunannya, Syahrul berhasil membintangi banyak judul sinetron. Namanya kian melambung setelah membintangi sinetron Jin dan Jun. Serial yang diminati banyak kalangan ini sukses mendulang pundi-pundi rupiah di masanya. Tentu berdampak baik juga untuk Syahrul. Tapi setelah cukup lama terlibat dalam sinetron tersebut, Syahrul memilih mengundurkan diri dan bermain sinetron kecil-kecil jadi manten. Sinetron bertema romance ini membuat namanya semakin terkenal, hingga membuat Syahrul mendapat tawaran untuk membintangi sinetron lainnya. Hingga tahun 2013 silam, seseorang datang dan menawarkan untuk maju di Pilkada Bogor sebagai wakil wali kota mendampingi Ahmad Ruhiyat. Sayangnya Syahrul tidak tergiur tawaran tersebut. Lalu tahun 2019, Syahrul mulai memikirkan tawaran-tawaran yang datang padanya. Dirinya lalu mulai menjajaki dunia politik lewat Nasdem. Syahrul mencoba peruntungannya merebut kursi DPR di Senayan. Sayangnya kesempatan emas itu belum berpihak. Syahrul hanya mendapat 14.941. Kalah jauh dengan lawannya saat itu, Rafindra Airlangga dari fraksi Golkar dan Valdo Maldini dari fraksi PAN. Tapi kegagalan itu tidak menyurutkan semangatnya untuk mengarungi dunia politik. Di kontestasi 2020, Syahrul optimis jadi calon wakil Bupati Bandung mendampingi Dadang Supriyatna. Lewat pinangan Nasdem, Syahrul sukses meraup suara terbanyak dan memenangkan pilkada tersebut. Sayangnya meski Nasdem yang membawa namanya sebagai wakil daerah, Syahrul tidak malu mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Partai Golkar. Berkali-kali membantah akan pindah partai lantaran kerap memamerkan fotonya berseragam Golkar. Bapak 3 anak ini diam-diam menemui pimpinan Golkar. Alasannya demi menjaga silaturahmi, terlebih dirinya sebagai wakil bupati. Ternyata, langkah-langkah kecil dan pergerakan bawah tanah Syahrul tersebut benar-benar membawanya pindah dari Nasdem. Dengan malu-malu mengungkapkan hal tersebut di awal tahun 2022 lalu, Syahrul mengakui sudah berpisah dengan Nasdem dan kini bergabung dengan Partai Golkar. Saya Syahrul Gunawan di Wabub. Selanjutnya ada Hengky Kurniawan. Pria kelahiran 21 Oktober 1982 ini juga dulunya adalah seorang model dan aktor, lalu memilih beralih ke dunia politik. Di awal karirnya, Hengky Kurniawan merantau dari tanah kelahirannya di Blitar, Jawa Timur, menuju Jakarta. Perjalanan karirnya tidak semudah yang dibayangkan. Di awal merantau di ibu kota, Hengky tidak langsung jadi seleb. Saat itu dirinya bekerja sebagai caddy golf dan sopir, meski keinginan untuk jadi seorang politisi jauh lebih besar. Hengky pun lalu mencoba mendaftarkan dirinya ke manajemen. Beruntungnya, contoh manajemen tertarik mendapuk Hengky sampai namanya mulai dikenal oleh masyarakat luas. Hengky larut dalam keberuntungannya sebagai seorang selebriti, hingga pelan-pelan keinginan untuk menjadi seorang politisi perlahan redup. Satu persatu sinetron yang dibintanginya laris di pasaran, dan nama Hengky kian melambung, meski tertutupi dengan kontroversi yang dibuat mantan pacar Bunga Citra Lestari ini. Kisah asmaranya tidak hentinya berseliweran di kolom pemberitaan. Bahkan setelah menikah dengan Christy Jusung Oktober 2008 dan dikaruniai 2 orang anak, kontroversi Hengky tidak ada habisnya.
Ditambah pernikahan pertamanya yang tidak berlangsung lama. Di tahun 2012, keduanya resmi bercerai. Lalu di tahun 2015, Hengky menikahi aktris Sonya Fatmala yang terpaut 11 tahun darinya. Meski namanya sudah cukup besar di dunia hiburan, tapi cita-cita menjadi seorang politisi masih terus ada. Akhirnya di tahun 2018, kesempatan yang dinantikan hadir juga. Hengky bergabung dengan Partai Demokrat. Tentu bergabungnya Hengky jadi angin segar bagi partai yang identik dengan warna biru tersebut. Lewat Partai Demokrat, Hengky sebenarnya sukses meraup suara terbanyak di Pilkada Bandung Barat. Dirinya terpilih mendampingi A.A. Umbara sebagai pasangan bupati dan wakil bupati. Tapi setahun setelahnya Hengky memilih beralih ke PDIP. Lewat partai yang ikonik dengan banteng ini, Hengky melanjutkan karirnya. Hingga setelah 4 tahun menjabat, Hengky dilantik sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Bandung Barat, lantaran A.A. Umbara terlilit kasus korupsi. Sebagai seorang pimpinan daerah, Hengky termasuk sukses menjalani sisa masa jabatannya dan sukses meraih berbagai penghargaan. Salah satu yang sempat diterimanya di tahun 2022 lalu adalah penghargaan sebagai penggerak koperasi Madya. Orang ngurus nggak pakai duit dibilangnya belangko habis, tapi giliran pakai duit katanya bisaan. Mungkin nama Fadia Arafik tidak setenar Syahrul Gunawan dan Hengky Kurniawan, tapi wanita berusia 44 tahun ini dulu juga menjejal dunia hiburan. Karir Fadia dimulai sebagai seorang penyanyi lagu dangdut dan anak, jauh sebelum kini menjabat Bupati Kabupaten Pekalongan. Bakat menyanyi Fadia ini sebenarnya menurun dari sosok sang ayah, Arafik, yang juga seorang penyanyi dangdut senior. Nama Fadia melambung setelah singlenya yang bertajuk Ciki Ciki Boom di tahun 2000-an laris di pasar musik tanah air, meski tentunya tidak terlepas dari nama besar ayahnya. Entah alasan apa, Fadia malah banting setir dan memilih berpolitik. Karir politik Fadia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2010. Namun barulah di tahun 2011, kakak Fairuz Arafik ini resmi meninggalkan dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya. Lewat Partai Golkar, karir perpolitikan Fadia pun dimulai. Setelah berhasil mengantongi rekomendasi DPP Golkar dan DPP PDIP, Fadia berhasil menjadi wakil Bupati Pekalongan untuk periode 2011 hingga 2016. Saat itu, Fadia mendampingi Ahmad Antono. Selain itu, wanita bernama asli Laila Fathia ini juga sempat menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar, Kabupaten Pekalongan, dan Ketua KNPI Jawa Tengah periode 2016 hingga 2021. Lulusan Magister Manajemen Universitas Stikubeng Semarang ini lalu terpilih menjadi Bupati Pekalongan untuk periode 2021 hingga 2026. Bermodalkan 6 partai pengusung dan didampingi Rizwandi sebagai wakilnya. Berkat tangan dingin Fadia, Kabupaten Pekalongan berhasil meraih penghargaan untuk inovasi pelayanan publik yang diinisiasi olehnya. Keberhasilan ini bahkan diraih Fadia di awal masa jabatannya 2021 lalu. Dia sukses membawa Kabupaten Pekalongan sebagai pemenang Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP Provinsi Jawa Tengah.